Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO CYBR. Jadi PT IT Sek Asia atau CYBR ini didirikan pada tahun 2010 di Indonesia dengan kantor regional di Singapura dan Australia. Yang jasanya itu adalah jasa layanan keamanan cyber ataupun cyber security untuk pelanggan di 13 negara di seluruh Asia Pasifik dengan lebih dari 200 karyawan di 3 negara. Nah, untuk solusi keamanan informasi yang ditawarkan oleh JBR itu ada di industri sektor keuangan, telekomunikasi, energi, transportasi, manufaktur, dan industri penting lainnya. Nah, jadi jaringan distribusi dari JBR ini ada di 3 negara ya, Sobat Maya. Di Indonesia, di Singapura, dan juga Australia. Dengan pendapatan terbesar itu masih disumbang oleh Indonesia. Lalu ini adalah rekam jejak dari CYBR. Jadi di tahun 2004, ini adalah awal mula ya, IT Sec ini dimulai. Dengan ya karyawannya masih sedikit ya waktu itu ya. Lalu pada tahun 2010, IT Sec ini rebranding ya Sobat Maya, menjadi IT Sec Asia. Dan akhirnya fokus menjadi IT Consultant di Asia Tenggara. Nah, di tahun 2017 mulailah ekspansi. Ada Stone Tree yang berbasis di Dubai ya, bergabung menjadi investornya IT Sec. Dan terakhir di tahun 2023, IT Sec ini akan IPO. Jadi secara simpel, bisnisnya IT Sec ini adalah di layanan cyber security ya Sobat Maya. Dan menurut saya pribadi, sektor cyber security itu adalah salah satu sektor yang akan booming ya di masa mendatang. Karena yang namanya keamanan data itu penting banget sekarang, apalagi di zaman teknologi seperti ini. Oke, kita lanjut melihat para pemegang sahamnya. Nah, untuk para pemegang sahamnya ini ada banyak ya Sobat Maya. Dan kalau misalnya yang di bawah 5% ini disingkat menjadi lain-lain di bawah 5%. Ya, tipikal startup di sektor teknologi ya, pemegang sahamnya itu ada banyak. Nah, untuk keseluruh pemegang saham ini akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak CYBR listing di bursanya kita. Lalu ini adalah struktur kepemilikan saham dari CYBR. Bisa Sobat Maya lihat ya. Untuk ultimate beneficial owner-nya adalah Patrick Rudolph Denicher. Nah, untuk Patrick Rudolph Denicher ini adalah warga negara Swiss ya. Beliau juga adalah founder dari Stone Tree Group AG yang merupakan investor utama dari IT Sec Asia. Kalau kita lihat rekam jejaknya, ya lumayan oke ya untuk Mr. Patrick ini. Lalu kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15,64% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 110, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 110 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 87% ini akan digunakan sebagai modal kerja nih Sobat Maya. Jadi dana ini akan dipergunakan untuk mendukung perluasan tim cyber security di Indonesia, Singapura, dan juga Australia. Lalu sisanya sekitar 13% akan dipergunakan untuk belanja modal. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari tujuan IPO-nya, ini kelihatannya agak kurang greget ya Sobat Maya, karena sebagian besar dipergunakan untuk modal kerja. Tapi menurut saya pribadi, bagi perusahaan teknologi seperti ini adalah hal yang wajar ya, karena mereka butuh modal kerja yang dimana memang resources utamanya itu adalah manusia. Jadi walaupun tujuan IPO-nya kurang greget, tapi menurut saya masih sangat reasonable untuk perusahaan seperti CYBR. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya CYBR ini adalah Mirai Aset Sekuritas atau dengan kode brokernya YP. Nah, kalau di tahun 2022, kita bisa lihat ya bahwa ada banyak sekali saham IPO yang dikawal oleh YP. Tapi di tahun 2023 ini, baru ada 3 saham IPO ya yang dikawal oleh YP. Dan kalau misalnya kita lihat track record-nya, mayoritas tutup di zona hijau atau ada yang ARA juga. Tapi ada juga nih yang ARB Sobat Maya, kayak Arko, dan juga BMBL. Nah, kalau BMBL ini kan di papan akselerasi. Kalau Arko juga dia ARB, tapi kemudian berangsur naik. Jadi untuk track record-nya YP, walaupun nggak yang oke-oke banget, tapi juga nggak yang jelek-jelek banget. Mayoritas masih naik. Dan YP menjadi underwriter tunggal terakhir tuh di MMIX ya, yang berhasil 1 kali arah. Nah, gimana nanti peran YP dalam mengawal saham IPO CYBR? Mari kita tunggu ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini ya, Sobat Maya.
ekuitasnya itu dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini negatif ya, malah negatifnya makin gede. Lalu di tahun 2022 ya ada sedikit perbaikan lah ya, walaupun cuma sedikit. Tapi bisa kita simpulkan dari sini Sobat Maya bahwa CYBR ini selalu merugi ya, makanya ekuitasnya sampai negatif. Lalu tiba-tiba per 31 Januari 2023 ekuitasnya menjadi positif. Nah, ini ekuitasnya bisa menjadi positif karena adanya konversi hutang. Kalau misalnya nggak ada konversi hutang, ya ekuitasnya masih akan negatif. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu diwaspadai ya Sobat Maya dan sangat perlu diperhatikan. Jadi ibaratnya walaupun bisnis dari CYBR ini bagus dan punya prospek cerah, tapi hingga saat ini itu masih terus merugi Sobat Maya. Padahal kan pertama kali ditemukan itu di 2004 ya, terus rebranding di tahun 2010, tapi hingga tahun 2022 masih terus merugi. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan nih. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutangnya, maka CYBR ini nggak akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu coba kita lihat laporan laba ruginya ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, ya ini selalu bertumbuh ya dari tahun ke tahun dan tentunya hal ini bagus. Tapi sayangnya pertumbuhan pendapatan ini enggak diiringi dengan laba Sobat Maya. Jadi di tahun 2020 CYBR ini menderita kerugian sebanyak 15 miliar. Lalu di tahun 2021 ruginya mengecil menjadi rugi 6,9 miliar. Tapi di tahun 2022 ruginya naik lagi Sobat Maya menjadi 10,8 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat di proyeksinya, bukan proyeksi sih, ini kan udah ada datanya per 31 Januari 2023. Dan ini tuh masih merugi Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita annualize, kemungkinan besar ya CYBR ini akan masih merugi di tahun 2023. Bagi saya pribadi, hal ini sangat disayangkan ya Sobat Maya. Nggak tahu ya salahnya di mana ya. Mungkin karena gaji karyawannya terlalu besar ya. Karena ini kan perusahaan IT, perusahaan ya kayak startup juga. Jadi mungkin mereka gaji karyawan tuh gede-gede kali ya. Makanya walaupun pendapatannya naik, bebannya juga ikutan naik. Sehingga hasilnya ya terus merugi. Kalau misalnya hal ini terus dilanjutkan ya, kayaknya nggak sehat juga Sobat Maya. Jadi bagi Sobat Maya yang punya rencana untuk keep saham ini dalam jangka waktu panjang karena lihat sektor ataupun bisnisnya, ya, ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan Sobat Maya. Karena walaupun nantinya CYBR ini akan mendapatkan dana IPO ya, dan ekuitasnya masih positif, tapi kalau misalnya terus merugi, lama-lama ekuitasnya akan negatif kembali Sobat Maya. Dan hal itu tentunya nggak bagus ya. Selanjutnya kita beralih ke valuasinya. Nah, di sini saya bikin di rentang harga IPO-nya di 100 dan 110. Untuk earning masih minus, jadi PER-nya juga minus. PBV-nya di 4,73 kali. Dan PBV-nya pun ini karena udah ada konversi hutang per 31 Januari 2023 dan juga adanya penambahan dana IPO. Dan untuk market cap-nya sendiri berada di 644 miliar. Lalu jika nantinya CYBR ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 110, maka PER-nya ya juga masih minus dan PBV-nya berada di 4,85 kali. Sementara market cap-nya akan berada di 709 miliar. Jadi secara valuasi, CYBR ini sangat mahal ya Sobat Maya. Bahkan untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk market cap-nya ini juga tergolong mahal ya. Dengan pendapatan CYBR yang di seratusan miliar. Tapi masih merugi hingga saat ini. Jadi harus ekstra hati-hati juga ya Sobat Maya. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, CYBR ini sangat menarik ya Sobat Maya. Cyber security itu adalah salah satu sektor yang sangat perlu ditingkatkan di zaman teknologi ini. Dan hal ini nggak hanya berlaku ya bagi perusahaan swasta, namun juga pemerintah. Jadi tentu saja ke depannya proyek-proyek yang akan diterima oleh CYBR ini akan semakin banyak. Tapi, sayangnya hingga saat ini CYBR ini masih belum berhasil membukukan laba. Jadi ini adalah salah satu red flag ya di IPO-nya CYBR. Bagi saya yang pernah punya pengalaman kerja di bidang IT security, saya tahu banget Sobat Maya betapa pentingnya IT security di sebuah perusahaan. Jadi ke depannya, apalagi di zaman teknologi seperti ini, kebutuhan akan jasa peningkatan cyber security ataupun IT security itu pasti akan meningkat pesat. Dan harusnya
CYBR ini adalah salah satu perusahaan yang kecipratan. Cuma ya gitu tadi ya Sobat Maya, walaupun prospeknya bagus, tapi kalau nggak bisa ngasilin cuan ataupun nggak bisa ngasilin laba, ya itu juga kurang bagus. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari CYBR ini cenderung mahal ya Sobat Maya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga kurang greget. Sebagian besar dana IPO-nya itu dipergunakan untuk modal kerja. Namun ya sebenarnya hal ini wajar ya untuk perusahaan di sektor jasa teknologi seperti CYBR ini. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, YP ini cukup sering ya mengawal saham IPO. Dan secara track record, mayoritas saham yang dikawal oleh YP ini tutup di zona hijau atau bahkan ARA. Ya walaupun masih ada yang ARB ya kayak ARKO dan juga BMBL. Nah, terakhir kali YP menjadi underwriter tunggal itu adalah pada saat mengawal IPO-nya MMIX dan berhasil satu kali ARA. Nah, jadi gimana nantinya YP mengawal saham IPO CYBR? Mari kita saksikan ya. Kesimpulan yang keempat. Bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini membuat IPO-nya CYBR menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir potensi kerugian di IPO-nya CYBR. Kesimpulan yang terakhir. Saya sendiri akan wait and see dulu, tapi saya cenderung ikut dengan jumlah pemesanan yang terbatas. Kalau misalnya kita cuma lihat fundamental ya, udah pasti harusnya saham ini di skip sih Sobat Maya. Cuma kalau dari saya sendiri melihat ya, underwriter-nya ya lumayan oke lah YP ya. Terus, untuk prospek usahanya juga sangat menarik. Dan untuk beneficial owner-nya menurut saya juga ya ada potensi lah untuk momentum jangka pendek. Jadi saya juga tertarik nih Sobat Maya untuk ikutan saham IPO-nya CYBR ini. Tapi mungkin jumlah pemesanannya nggak sebanyak biasanya. Cuma kembali ya, hal ini belum pasti. Nanti untuk kepastiannya ya pada saat masa offering nanti. Tergantung nanti ada info apa atau mungkin malah bad news ya. Kalau bad news ya saya nggak akan ikut. Tapi kalau misalnya nggak ada bad news dan ini berjalan kayak semestinya, ya saya akan cenderung ikut ya dengan jumlah pemesanan yang terbatas. Seperti biasa Sobat Maya, nggak bosan-bosannya saya remind nih ke Sobat Maya ya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Saya sendiri kalau misalnya nanti nih ya jadi memesan saham IPO CYBR, itu hanya untuk mengejar momentum jangka pendek doang. Kalau misalnya dia dibawa turun di hari pertamanya listing atau malah ARB, tentu saja saya akan langsung cut loss ya Sobat Maya. Jadi udah belajar juga ya dari pengalaman ya. Kalau misalnya kita average down, saham IPO yang turun itu kurang bijak sih. Jadi saya juga udah belajar dari pengalaman, kalau misalnya ini emang turun nanti di hari pertamanya listing, ya pasti saya akan langsung cut loss saat itu juga. Dan tentunya saya udah siap dengan resikonya. Lebih lengkapnya nanti saya pesan atau enggak, pastinya saya akan share kepada Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO CYBR. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO CYBR atau enggak? Nah, Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!